Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Alin Liani. Di video kali ini aku mau sharing mengenai bagaimana cara aku untuk menuliskan impian-impian finansial di tahun 2023 dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman YouTube yang dia bertanya di kolom komentar, "Mbak, tolong dong cara scripting yang benar agar semua manifesting terwujud." Halo, salam kenal, Ugi Sugiri dan semua teman-teman YouTube yang sedang menonton video aku ini. Nah, sebenarnya aku tidak tahu bagaimana cara membuat scripting yang benar ataupun yang salah itu bagaimana. Aku tidak tahu. Hanya saja aku menggunakan cara aku sendiri bagaimana supaya aku bisa nyaman, aku bisa termotivasi, aku bisa memaksimalkan usaha-usaha aku, entah itu dengan menabung, entah itu dengan berjualan atau kegiatan yang lainnya lagi, supaya impian-impian aku itu bisa terwujud satu persatu atau bahkan semuanya. Untuk itu inilah aku tulis, dan cara menulisnya ini itu yang aku punya cara sendiri. Menulisnya ini yang aku utamakan adalah mana yang lebih dulu dibutuhkan, mana yang kiranya lebih penting dulu, jadi prioritas utama itu apa, itu yang aku nomor satu kan, nomor dua kan. Jadi sebelum menulis ini pun sebenarnya aku buat coretan sendiri di kertas yang lainnya. Aku tulis semua impian-impian finansial aku beserta dengan jumlahnya berapa, aku pikirkan jangka waktunya itu aku capai di tanggal mana, di bulan apa. Setelah itu aku baru bisa memilih yang nomor satu itu aku pilih yang mana, nomor dua itu yang mana, nomor tiga yang mana, dan seterusnya. Menurut aku, menuliskan impian finansial seperti ini, apalagi beserta dengan jumlahnya, itu sangat penting karena kita jadi tahu bahwa dalam satu tahun itu kita butuh uang berapa yang harus dikeluarkan, terutama ya. Walaupun itu nanti target-targetnya tidak akan terwujud, itu tidak masalah, cuman kita jadi tahu, kita jadi terarah uang kita itu nanti kalau terkumpul tuh kemana tuh arahnya. Sekarang kita ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menuliskan impian terwujud di 2023. Jangan lupa ucap bismillah sebelum kita melakukan sesuatu ya, supaya apa yang kita kerjakan itu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, impian aku di tahun 2023 itu yang pertama, prioritas utama aku adalah sedekah Al-Quran. Nah, ini sedekah Al-Quran ini setiap tahun aku lakukan. Oh iya, mungkin teman-teman yang baru mengenal atau menemukan video aku ini, kalian bisa juga menonton target finansial aku di tahun-tahun sebelumnya. Bisa dilihat di video-video yang sebelumnya ya. Untuk semua teman-teman yang menonton video-video aku mohon maaf, sama sekali tidak ada niat untuk pamer, menyombongkan diri, apalagi ria. Ya sama aja ya istilahnya itu, tapi benar-benar aku nggak ada niatan sama sekali seperti itu. Aku hanya berharap melalui video ini semoga bisa memotivasi teman-teman semua, karena semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kembali ke video ya. Impian aku nomor 2 yaitu tabungan Idul Fitri. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengikuti channel aku dari awal, itu pasti tahu gimana kondisi keuangan aku dulu dan yang sekarang. Kalau dulu tuh aku nggak punya karyawan, kalau sekarang alhamdulillah aku punya beberapa karyawan. Jadi sekarang aku punya target finansial untuk diberikan kepada karyawan. Jadi impian aku di tabungan Idul Fitri itu yang pertama sedekah anak yatim di bulan Ramadan.
sebesar 300.000. Kemudian THR karyawan 3 juta. Untuk karyawan yang khatam Al-Quran 30 juz selama di bulan Ramadan itu 2.300.000. Ini tuh aku khususkan untuk ibu-ibu. Kemudian anaknya juga yang mungkin bisa menghatamkan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Lanjut, beli kue lebaran 500.000, beli baju lebaran untuk anak-anak 500.000, tapi sepertinya itu kebanyakan kalau 500.000 ya. Kemudian untuk orang tua di Banyuwangi, orang tua di Blitar, terus anak-anak dan keponakan sama sebesar 500.000. Kemudian untuk anak-anak di sekeliling aku tinggal di Situbondo itu 500.000. Dibuat rincian seperti ini itu memudahkan aku untuk proses berjalannya menabung. Jadi kita tahu seberapa kemampuan kita. Jika memang nanti tidak memenuhi target yang sudah kita tulis, ya dikurangi beberapa yang harus dihapus atau dikurangi nominalnya. Jadi kita tidak terpaksa harus sampai berhutang atau pinjam ke orang lain. Lanjut ke video yang terakhir untuk tabungan Idul Fitri, yaitu transportasi dan makan-makan selama mudik baik di Blitar maupun di Banyuwangi itu 2.500.000 rupiah. Lanjut untuk tabungan korban kambing sebesar 3 juta rupiah. Kalau dulu itu aku nabungnya 2 juta, kalau tahun ini bismillah semoga bisa itu 3 juta. Jadi supaya nanti kambingnya harapannya bisa mendapatkan yang ukurannya lebih besar dari tahun-tahun yang sebelumnya. Selanjutnya yang nomor 4 adalah tabungan pendidikan. Karena aku punya 2 orang anak perempuan, namanya Nabila dan juga Mazaya. Nah, di sini aku membuat tabungan pendidikan itu secara terpisah antara anak pertama dengan anak yang kedua. Nah, untuk yang Nabila, anak pertama, ini aku bagi lagi tabungan untuk persiapan masuk sekolah dasar, dan yang kedua adalah tabungan yang berbentuk emas logam mulia. Khusus untuk bayar hutang LM 6 gram yang aku tulis ini, itu adalah dulu aku pernah menabung logam mulia untuk Nabila sudah mencapai 6 gram. Nah, ketika aku membeli rumah karena uangnya kurang, jadi aku pakai dulu tabungannya Nabila ini untuk membayar rumah yang aku beli. Nah, sekarang tidak punya tabungan LM sama sekali dan akan mulai lagi mulai dari awal, dan aku dahulukan untuk membayar hutang ke Nabila ini. Jadi tabungan pendidikan ini aku buat 2 versi. Yang pertama itu tabungan jangka pendek yang berupa uang tunai, yang kedua adalah tabungan jangka panjang berupa logam mulia. Selanjutnya tabungan pendidikan untuk anak kedua aku, namanya Mazaya. Nah, untuk Mazaya ini tabungan pendidikannya hanya berupa logam mulia yang aku kumpulkan 1 gram 1 gram. Kenapa kok tidak membeli emas yang langsung gramnya besar? Nah, menurut pendapat aku sendiri ya, kalau emasnya itu terlalu besar itu menjualnya agak sayang tuh kalau misalkan dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi aku belinya itu yang 1 gram 1 gram biar nanti kalau memang butuh langsung bisa dijual seperlunya saja. Dan anak aku yang kedua ini memang usianya belum ada 2 tahun, makanya aku belum mempersiapkan tabungan pendidikan untuk masuk TK. Lanjut yang keenam adalah tabungan pajak 2 motor. Nah, ini motor aku dengan motor suami masing-masing 300.000 rupiah, jadi totalnya 600.000. Sebenarnya nggak sampai 600.000 sih, ada kembalian sedikit dan jadinya enak aku bulatkan nanti nabungnya 600.000. Yang ketujuh tabungan pajak mobil. Ini aku belum aku isi karena ada sedikit kendala tuh untuk mobil ini ya. Kapan-kapan aku akan kasih tahu berapa pajak mobil dan gimana cara aku menabungnya. Untuk yang ke-8 tabungan untuk membantu ayah dan ibu aku untuk pelunasan berangkat haji dan untuk tasyakuran. Bismillah, semoga bisa mencapai pada waktunya nanti
Lanjut, tabungan nomor 9 adalah tabungan tak terduga sebesar 10 juta. Kemudian yang nomor 10 tabungan umroh. Dan yang terakhir adalah tabungan untuk perbaikan rumah. Teman-teman semuanya yang melihat video aku ini, mohon jangan dilihat nominalnya. Sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing jika ingin membuat perencanaan finansial seperti ini. Setiap tahunnya aku membuat perencanaan impian target finansial seperti ini. Nah, untuk nominalnya itu aku sesuaikan dengan penghasilan keluarga aku, terutama untuk target-target yang merupakan kewajiban. Contohnya nih, seperti membayar pajak, tabungan pendidikan anak yang memang 1 tahun itu aku targetkan menabung 1 gram logam mulia. Kemudian ada beberapa tabungan yang sifatnya itu menggantung. Maksudnya menggantung itu nominalnya itu tidak jelas. Seperti kayak sedekah, kemudian untuk membeli rumah, itu tuh aku nggak tahu berapa nominal pastinya. Jadi aku tulis ya, pokoknya aku tulis gitu. Terkadang jika dipikir dengan nalar, dengan hitungan manusia, itu nominal seperti ini tuh aku merasa aku nggak mampu, aku nggak bisa untuk mencapainya. Tapi setelah kita jalani pengalaman aku tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah Allah itu mengabulkan satu persatu apa yang aku tulis. Bahkan rumah yang nominalnya aku tidak tulis berapa nominalnya karena aku merasa itu jumlah yang terlalu besar, aku tidak mampu. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah aku dikasih rumah sama Allah di waktu yang tepat. Bahkan hanya DP 5 juta. Aku pun pernah membuat video tentang aku mendapatkan rumah ini, kalian bisa tonton di channel YouTube aku ya. Yakinlah sama Allah, selama kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan teruslah berdoa dan berusaha ibadah tepat waktu, insya Allah Allah akan mewujudkan segala apa yang kita impikan. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Nantikan video-video aku lainnya untuk gimana caranya aku nanti menabung, menyesuaikan dengan target-target apa yang aku tulis tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.